Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, waliyis salihin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, سيدنا وعظيمنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، وجعلنا وإياكم من أنصاره والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. Assalamu alayka ya Rasulullah, ahsanallah lakal aza fi ibnatika Fatimah az-Zahra. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin, ahsanallahu lakal aza fi halilatika. Assalamu alal Hasan wal Husain, ahsanallah lakumal aza fi ummikuma Fatimah az-Zahra. Assalamu alaikum ya a'immatal hudat, ahsanallah lakumul aza fi jaddatikumuz Zahra. Assalamu alayka ya sahibal asri waz zaman, ahsanallah lakal aza fi jaddatikal Husain, fi jaddatikaz Zahra. Ikhwan sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk duduk bersama, berbela sungkawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan keluarga sucinya atas kepergian putri tercinta beliau. Kita duduk bersama untuk membuktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, kecintaan kita kepada putri beliau, kecintaan kita kepada keluarga suci beliau. Kita duduk malam hari ini dan beberapa malam yang telah kita lalui untuk menghidupkan hari-hari yang kita khususkan untuk mengenang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita khususkan untuk berbela sungkawa kepada Rasulullah, untuk membincangkan berbagai keutamaan, keagungan beliau. Kita duduk bersama sedang memperingati kepergian seorang putri Rasulullah yang ayahnya telah bersabda untuknya, Fatimatu bad'atun minni, Fatimah adalah penggalan dariku. Kita sedang duduk berbela sungkawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kepergian putri beliau yang tak henti-hentinya beliau memperkenalkan kepada kita dan kepada umat manusia secara keseluruhan, tidak hanya kepada kaum muslimin, bahwa Fatimah itu putriku,
adalah Sayyidatu Nisa'il Alamin, wanita penghulu, wanita sejagat. Kita sedang duduk bersama untuk mengenang hari-hari duka yang dialami oleh Nabi dan keluarga Nabi, untuk mengenang seorang putri Nabi yang ayahnya telah bersabda tentang keagungan putrinya, dan tentu beliau adalah seperti yang Allah firmankan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tiada Muhammad berkata-kata kecuali semuanya berdasarkan wahyu. Apapun yang beliau sabdakan, apapun yang beliau ucapkan terkait dengan keagungan putri beliau, semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan bagaimana Rasulullah memperkenalkan Az-Zahra, putri mulia beliau, dengan sabdanya, man arafa hadhihi faqad arafaha. Siapa yang telah mengetahui putriku ini, tentu dia telah mengenalnya. Wa man lam ya'rifha, namun bagi orang yang belum mengenalnya, hanya mungkin sekedar mengenal identitas lahiriah beliau sebagai putri Nabi yang bernama Fatimah, istri Ali, ibu dari Al-Hasan dan Al-Husain dan Zainab Al-Kubra. Apabila ada yang sekedar mengenal putriku dengan pengenalan yang sangat lahiriah dan tidak menyentuh kepada inti dari keagungan dan kemuliaan putriku, maka wa man lam ya'rifha, barang siapa yang belum mengenalnya, ketahuilah bahwa fahiya Fatimatu bintu Muhammad, bahwa dia adalah Fatimah putri Muhammad, putri manusia teragung, putri manusia yang karenanya jagat raya Allah ciptakan, putri manusia yang karenanya Allah membimbing umat manusia ke jalan keridhaannya, putri manusia yang seluruh anbiya Allah perintahkan untuk beriman kepadanya, mendukungnya dan membelanya, serta memperkenalkannya kepada umat mereka masing-masing. Faman lam ya'rifha fahiya Fatimatu bintu Muhammad wa hiya bad'atun minni, putriku ini adalah sepenggal dariku. Wa hiya qalbi, putriku ini adalah hatiku. Wa hiya ruhi, putriku ini adalah jiwaku. Dia bukan sekedar sepenggal dariku, namun dia adalah hatiku, dia adalah jiwaku. Wa hiya ruhi allati baina jambayya, dia adalah ruh yang berada di antara ragaku. Man adaha faqad adani, barang siapa yang menyakitinya, berarti dia telah menyakitiku. Wa man adani faqad adallah, barang siapa yang telah menggangguku, berarti dia mengganggu Allah. Riwayat yang dikutip oleh salah seorang ulama besar ahli sunnah yang bernama Asy-Syablanji dalam kitab yang berjudul Nurul Absar. Sekali lagi, riwayat yang memperkenalkan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut telah diabadikan oleh seluruh kaum muslimin, diterima oleh kaum muslimin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperkenalkan putri agung beliau dengan sabda-sabda yang akan menjelaskan kepada kita keagungan maqam Az-Zahra salamullah alaiha.
Kita yang sedang duduk bersama, kita sedang mengenang kepergian sosok wanita yang sangat istimewa. Kita sedang mengenang dan larut bersama keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam duka yang mendalam. Beberapa puluh hari sebelum hari kepergian Zahra menyusul ayahnya, umat Islam secara keseluruhan dan khususnya keluarga besar Bani Hashim dan terkhusus adalah keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka telah dirundung oleh duka besar dengan kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepergian manusia teragung yang kepergiannya tentu mengguncang hati setiap mukmin yang mencintainya. Kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kepergian yang benar-benar menyisakan kesedihan yang mendalam yang tidak akan pernah terhapus. Kesedihan yang mendalam yang dirasakan oleh para pecinta beliau, apalagi oleh para keluarga sucinya. Beberapa puluh hari sebelum kepergian Az-Zahra salamullah alaiha, dunia mengalami duka besar dengan kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimatuz Zahra yang merupakan penggalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimatuz Zahra yang sesuai sabda ayahnya adalah qalbi, adalah ruhi. Tentu beliau adalah yang paling merasakan kesedihan dengan kepergian ayahnya. Kepergian yang menyisakan kesedihan yang sangat luar biasa, ditambah lagi dengan peristiwa-peristiwa yang menimpa keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasulullah. Tentu kepedihan itu, kesedihan itu makin bertambah. Dan Fatimatuz Zahra salamullah alaiha telah menggambarkan betapa beliau dirundung dengan kesedihan, betapa beliau benar-benar dalam duka yang sangat mendalam. Beliau mengatakan bahwa apa yang akan dirasa oleh seorang yang telah mencium semerbak wangi tanah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu dia tidak akan lagi pernah membutuhkan wewangian apapun dalam kehidupannya. Beliau berkata dalam ratapannya untuk menggambarkan kesedihan kepergian ayahnya, madza ala man syamma turbata Ahmadin, apa yang akan dirasa oleh seorang yang telah mencium semerbak wangi tanah pusara Nabi terpuji, alla yashamma madaz zamani ghawaliya, betapapun dia tidak lagi pernah mencium wewangian apapun, itu tetap akan cukup. Wewangian itu tidak akan pernah terpisah dari hidungnya. Dia akan merasakan ada wewangian yang selalu menghias hidupnya. Kemudian beliau melanjutkan, subbat alayya masaibun law annaha subbat alal ayyami sirna layaliya, telah ditimpakan ke atasku musibah demi musibah, bencana demi bencana. Kepergian ayahku adalah puncak bencana, kemudian disusul oleh bencana-bencana yang bertubi-tubi yang dialami oleh Zahra. Subbat alayya masaibun law annaha subbat alal ayyam
sirna layaliya. Andai bencana-bencana itu ditimpakan kepada siang hari, niscaya siang hari akan menjadi gelap gulita bagaikan malam. Musibah yang sangat luar biasa yang digambarkan oleh Az-Zahra salamullah alaiha, yang juga nanti akan digambarkan oleh Imam Amirul Mukminin sebagaimana diabadikan oleh para ulama, di antaranya Asy-Syarifur Radhi dalam kitab Nahjul Balaghah. Itulah yang digambarkan oleh Az-Zahra salamullah alaiha, bahwa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirundung rasa duka dan kesedihan. Kesedihan demi kesedihan mereka alami, musibah demi musibah menimpa mereka, dan puncaknya adalah ketika Zahra sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengguncang hati putra-putranya, mengguncang hati Ali bin Abi Thalib. Berita kematian Az-Zahra salamullah alaiha adalah berita yang melengkapi berita duka keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Az-Zahra salamullah alaiha, sesuai dengan catatan para ulama, hanya hidup dalam waktu yang sangat singkat sepeninggal ayahnya. Sebagian catatan sejarah menyebut bahwa hanya 60 hari setelah kepergian ayahnya, Zahra menyusul. Waktu yang sangat singkat, namun penuh dengan berbagai peristiwa yang benar-benar merupakan puncak musibah yang dialami oleh keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang singkat, hanya 60 hari. Sebagian riwayat menyebutkan 75 hari. Sebagian riwayat lain menyebutkan 95 hari. Dan ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau hidup setelah ayahnya 6 bulan, setengah tahun. Itu waktu yang paling panjang yang disebutkan dalam berbagai dokumen sejarah tentang kehidupan Az-Zahra salamullah alaiha. Untuk pendapat yang terakhir ingin saya bacakan sesuai dengan yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Riwayat sedikit panjang yang menjelaskan sejarah kapan Fatimah Zahra wafat setelah ayahnya. Riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya disebutkan di berbagai bab, di berbagai kesempatan. Namun salah satunya adalah yang disebutkan dalam bab Fardil Khumus. Saya tidak ingin menyebutkan jilid berapa, halaman berapa, karena boleh jadi akan berbeda antara satu cetakan dengan cetakan yang lain. Jadi disebutkan nama bab Fardil Khumus. Dalam sebagian cetakan Kitabul Khumus. Baru setelah itu Babu Fardil Khumus. Nomor hadisnya sesuai dengan penomoran pensyarah Bukhari yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari, syarah terbesar Bukhari dalam 30 jilid, disebutkan dengan nomor 3092. Ini nomor hadisnya. Riwayat dari Urwah ibn Zubair, keponakan Ummul Mukminin Aisyah. Dia meriwayatkan anna Aisyata Ummul Mukminin, bahwa Aisyah Ummul Mukminin akhbarathu, mengabarkan kepada keponakannya ini, anna Fatimata alaiha salam binta Rasulillah, bahwa Fatimah alaiha salam, dalam Sahih Bukhari Fatimah alaiha salam,
Supaya ini dicatat, diingat bahwa Bukhari ketika menyebut nama Fatimah di beberapa tempat selalu dilanjutkan dengan alaihassalam. Sementara ketika menyebut istri-istri Nabi radhiyallahu anha, jadi penyebutan alaihassalam. Demikian juga pensyarah Bukhari Ibn Hajar beberapa kali ketika menyebut nama Fatimah alaihassalam. Alaihal akhbarathu anna Fatimata alaihassalam binta Rasulillah, bahwa Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'alat Aba Bakrin as-Siddiqa ba'da wafati Rasulillah. Fatimah datang menemui Abu Bakar, meminta dari Abu Bakar an yuqsima laha mirasaha, agar Abu Bakar menyerahkan bagian warisan Fatimah dari harta ayahnya. Mimma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari harta waris yang ditinggalkan oleh Rasulullah, mimma afa Allahu alaih, dari harta yang telah Allah berikan kepada Rasulnya. Lalu lanjutan riwayatnya yang diberi nomor 3093. Faqala laha Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, sesungguhnya Rasulullah Rasulullah pernah bersabda, la nuras ma tarakna sadaqah, kami tidak diwaris apapun yang kami tinggalkan, harta-harta yang kami tinggalkan adalah menjadi sedekah milik kaum muslimin. Ini tanggapan Abu Bakar ketika Fatimah meminta hak waris ayahnya yang telah diambil alih oleh Abu Bakar sebagai penguasa saat itu. Faghadibat Fatimatu bintu Rasulillah, maka Fatimah murka kepada Abu Bakar. Fahajarat Aba Bakrin, maka sejak itu Fatimah tidak mau berbicara dengan Abu Bakar dan memutus hubungan dengannya. Fahajarat Aba Bakrin falam tazal muhajiratahu hatta tufiyat, dan Fatimah tetap murka dan tidak mau berhubungan dengan Abu Bakar, tidak mau berbicara dengan Abu Bakar hingga Fatimah wafat. Ini yang akan kita garis bawahi, pernyataan Ummul Mukminin Aisyah seperti diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Wa 'ashat ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sittata ashhur, dan Fatimah hidup setelah ayahnya 6 bulan. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa pendapat yang mengatakan bahwa Fatimah hidup setelah ayahnya selama 6 bulan adalah apa yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Alaihal, ini sekedar riwayat yang ingin saya bacakan, dari Sahih Bukhari. Masa yang sangat singkat sesuai dengan pendapat yang jauh lebih kuat, bahwa beliau antara 75 hari atau 95 hari seperti yang dikatakan oleh Syekh Abbas Al-Qummi, penulis kitab Mafatihul Jinan, dalam kitab beliau yang berjudul Baitul Ahzan. Di situ beliau menegaskan bahwa Fatimah wafat pada hari Selasa tanggal 3 Jumadal Akhirah tahun 11 Hijrah. Ini pendapat yang disampaikan oleh Syekh Abbas Al-Qummi rahimahullah. Ikhwan,
at-talabah, kita sedang duduk bersama untuk mengenang kepergian wanita yang sangat agung, kepergian putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti telah saya katakan bahwa kepergian Fatimah Zahra salamullah alaiha adalah luka yang sangat dalam dirasakan oleh Ahlul Bait, kesedihan yang sangat dalam dirasakan oleh Ahlul Bait. Terlebih bahwa kepergian beliau diiringi dengan kesedihan. Beliau hidup dalam keadaan mengalami musibah demi musibah sepeninggal ayahnya. Ini yang menjadikan duka dan luka yang dialami oleh keluarga suci Rasulullah makin mendalam. Sejarah mencatat bahwa di hari-hari setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah yang selalu bersedih dan setiap kali mengingat ayahnya, beliau tidak bisa menahan kesedihan dan tangisan. Disebutkan juga dalam riwayat bahwa ketika Bilal juru adzan semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setelah wafat Rasulullah, Bilal meninggalkan kota Madinah, tidak mau tinggal di kota Madinah. Namun ketika dia rindu kepada Rasulullah, rindu kepada keluarga Rasulullah, dia datang lagi ke kota Madinah. Dan ketika Bilal datang ke kota Madinah, disambut oleh keluarga suci Rasulullah, Al-Hasan, Al-Husain, yang memanggil Bilal dengan paman. Wahai amma, paman. Disambut. Kemudian Bilal bertamu ke rumah Zahra, dan saat itu Zahra meminta Bilal untuk mengumandangkan azan, untuk mengenang hari-hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Bilal tadinya berusaha menolak, namun karena yang meminta adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun tidak bisa kecuali mengiyakan apa yang diminta oleh Zahra. Bilal pun kemudian naik di sebuah bangunan yang agak tinggi, kemudian mengumandangkan azan. Spontan penduduk Madinah teringat dengan masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kaget, apakah Rasulullah hidup lagi? Sehingga Bilal, tukang adzan beliau, mau datang lagi ke kota suci Madinah. Ketika Bilal mengumandangkan wa asyhadu an la ilaha illallah, gempar kota Madinah. Namun ketika sampai wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ketika nama Muhammad dikumandangkan oleh Bilal, gempar tangis di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahra tidak mampu menahan tangisan yang histeris mengenang ayahnya, sehingga sebagian pun kemudian mendatangi Bilal. Wahai Bilal, berhentilah engkau melanjutkan bacaan adzanmu. Kami khawatir putri Rasulullah akan berpisah nyawanya dari raganya, berpisah ruhnya dari raganya. Tidak sanggup mendengar nama ayahnya dikumandangkan oleh seorang muadzin yang selalu mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah di masa hidup ayahnya. Masa hidup Fatimah Zahra sepeninggal ayahnya selalu dihias dengan tangisan. Bukan tangisan semata karena kesedihan, namun di samping kesedihan karena berpisah dengan ayahnya, juga tangisan rindu dan tangisan mengeluhkan tentang sikap umat, mengeluhkan perlakuan umat, mengeluhkan nasib umat yang telah mencampakkan bimbingan-bimbingan ayahnya. Itulah yang juga disampaikan dalam ratapan Zahra, ratapan yang menggambarkan di samping kesedihan
adalah kepedulian terhadap apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan ini menjadi sebuah dokumen penting yang harus menjadi perhatian kita kaum muslimin, bahwa ini adalah dokumen yang menggambarkan fase sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kaum muslimin mengalami masalah-masalah yang tidak sewajarnya itu terjadi. Beliau diantaranya Zahra meratapi ayahnya dengan mengatakan, "Qul lil mughayyabi tahta atbaqis thara." Katakan kepada seorang yang telah dibenamkan jasadnya di bawah tanah, di bawah liang lahat kuburan, in kunta tasma'u sarkhati wa nidaiya, jika engkau masih bisa mendengar jeritanku dan seruanku. Qad kuntu dzata himan bidzilli Muhammadin. Di masa hidup Muhammad ayahku, aku adalah wanita yang selalu mendapat pembelaan. Ayahku menjadi pembelaku. La akhsha min dhaimin kana jamalia. Aku tidak takut kepada perlakuan buruk orang terhadapku. Kemudian beliau mengatakan, fa idza bakat qumriyatun fi lailiha, jika burung pipit itu menangis di malam hari, syajanan karena kesedihan, ala ghusnin, dan dia ketika menangis berada di atas dahan sebuah pohon, aku Fatimah bakaitu sabahiyah, di pagi hari aku pun menangis, tidak hanya di malam hari. Fala aj'alannal huzna ba'daka mu'nisi, kesedihan akan aku jadikan penghiburku setelah kematian ayahku. Wala aj'alanna dam'a fika wishahiya, dan tetesan air mata yang berlinang di pipiku akan aku jadikan teman tidurku. Inilah yang digambarkan oleh Az-Zahra salamullah alaiha berkaitan dengan apa yang beliau alami dari kesedihan yang tidak bisa kita bayangkan. Inilah tentang wanita yang sedang kita peringati hari kepergiannya di malam hari ini, Fatimatuz Zahra, di hari di mana beliau wafat. Sejarah mencatat seperti dilaporkan oleh Asma bintu Umais al-Khathamiyah di antaranya, bahwa hari itu Fatimah, karena Asma yang merawat Fatimah semasa Fatimah sakit, hari demi hari makin lemah kondisi fisik beliau, hari demi hari makin tidak berdaya Fatimah, sehingga hanya tinggal di rumah dan berbaring di atas tempat tidurnya. Asma yang merawat, Asma yang menemani. Di hari itu Fatimah kelihatan agak sehat badannya dibanding hari-hari sebelumnya. Ada kondisi di mana beliau merasa lebih segar dari hari-hari sebelumnya. Maka dari itu kemudian dia meminta Asma untuk menyiapkan air, karena beliau akan mandi, dan kemudian diminta untuk menyiapkan baju yang bagus. Minta kepada Asma, dan setelah itu disiapkan, beliau mandi. Setelah itu mengenakan baju yang paling bagus yang beliau miliki. Kemudian minta Asma untuk menggelar alas di mihrab beliau beribadah, dan kemudian juga meminta Asma untuk menyiapkan tempat tidur beliau. Dan setelah itu berkata kepada Asma, wahai Asma, aku akan istirahat, dan engkau sesekali panggil aku. Apabila aku masih menyauti panggilanmu, berarti aku masih hidup. Namun apabila nanti panggilanmu tidak aku jawab, ketahuilah bahwa aku telah meninggalkan dunia yang fana ini. Maka Fatimah pun berbaring di atas ranjangnya sambil meletakkan tangan kanannya di pipi beliau, sambil membaca zikir, membaca ayat-ayat Al-Quran, sambil selimut beliau tutupkan di wajah beliau. Dan ketika
Asma bintu Umais memanggil Fatimah, wahai putri Rasulullah, wahai Fatimah, wahai tuanku Fatimah. Ternyata Fatimah tidak menjawab seruan dan panggilan Asma. Asma pun kemudian datang menghampiri Fatimah. Ternyata telah ditemukan Fatimah telah meninggal dunia. Tentu kesedihan yang sangat luar biasa. Al-Hasan wal Husain ketika itu di luar rumah. Lalu Al-Hasan dan Al-Husain datang ketika Asma sedang berada di sisi jasad suci Fatimah Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Hasan datang dan kemudian bertanya kepada Asma, "Kenapa engkau duduk di sini?" Dan kemudian Al-Hasan berkata kepada ibunya yang telah meninggal, "Ya ummah, kalimini, wahai ibu, sahuti panggilanku, ajak aku bicara. Qabla an tufariqa ruhi badani." Jangan engkau diam. Kenapa panggilanku, ucapanku tidak engkau jawab? Maka Asma mengatakan, "Wahai Hasan, wahai putraku Hasan, ibumu telah meninggal dunia." Al-Hasan pun kemudian menjatuhkan badannya memeluk ibunya. Al-Husain pun datang dan memeluk jasad ibunya sambil mengatakan, "Ya ummah, ana ibnukas Al-Husainus Saghir." Wahai ibu, aku adalah Husainmu yang kecil itu. Kalimini, ajak aku bicara sebelum jiwaku ini meledak, sebelum hatiku ini pecah. Wahai ibu, jawab, ajak aku bicara. Maka Asma pun kemudian memeluk kedua putra Fatimah dan mengatakan, "Wahai Al-Hasan, wahai Al-Husain, wahai buah hatiku, bahwa ibumu telah meninggal dunia." Al-Hasan pun kemudian bersama Al-Husain lari keluar rumah sambil menangis histeris untuk memberitahukan kepada ayahnya Ali yang telah keluar dari rumah ketika menyaksikan istrinya dalam keadaan lebih segar dari beberapa hari yang sebelumnya. Ada keperluan yang mendesak sehingga Ali harus keluar rumah. Ketika Ali melangkahkan kaki menuju rumah beliau, yang mana rumah beliau itu adalah Masjid Rasulullah, pintunya pun kalau Ali harus masuk ke rumahnya lewat pintu Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pintu lain kecuali pintu masjid di dalam masjid rumahnya. Ketika Al-Hasan Al-Husain keluar dari rumah dan memergoi ayahnya yang sedang melangkahkan kaki masuk ke masjid untuk pulang ke rumah, mereka berdua kemudian memeluk ayahnya dan menyampaikan, "Wahai ayah, bahwa ibu kami telah meninggal." Apa reaksi Ali bin Abi Thalib alaihi salam? Ali bin Abi Thalib yang pintu Khaybar beliau jebol dengan satu tangan, kemudian beliau jadikan perisai untuk melawan orang-orang Yahud Khaybar, dan kemudian setelah mendobrak Khaybar, benteng yang sangat kuat, pintu itu beliau lemparkan untuk dijadikan jembatan menuju daerah lain, menuju bagian lain dari benteng Khaybar. Ali bin Abi Thalib yang memiliki kekuatan seperti itu, sejarah mencatat bahwa setelah selesai perang Khaybar, 70 orang berusaha memindahkan pintu gerbang benteng Khaybar, tidak ada yang mampu. Ali dengan satu tangan menjebol pintu benteng Khaybar. Ali yang dengan tangan kanannya menghayunkan pedang tajamnya dan mengenai persis di kepala Amr bin Abdi Wud yang mengenakan baju besi, topi besi, terbelah menjadi dua. Ali yang megang pedang tajamnya menebas kepala Marhab dalam perang Khaybar, sekali tebas terbelah menjadi dua. Ali yang memiliki kekuatan yang super dahsyat. Apa reaksi Ali bin Abi Thalib ketika mendengar berita dari kedua putra tercintanya, dari buah hati Rasulullah? "Wahai ayah, ibu kami telah meninggal dunia. Ibu kami telah meninggalkan kami." Apa reaksi Ali bin Abi Thalib? Kharra ala wajhi.
Ali seketika tersungkur, terjatuh, tidak mampu berdiri lagi mendengar berita kematian Zahra salamullah alaiha. Dalam sebagian catatan sejarah disebutkan bahwa ketika mendengar dari putra beliau Al Hasan dan Al Husain bahwa Fatimah telah meninggal, kharra maghsyiyan, terjatuh dan pingsan Ali bin Abi Thalib alaihi salam, tidak sanggup mendengar berita kematian Az-Zahra salamullah alaiha. Kematian seorang putri Rasulullah yang merupakan titipan Rasulullah, putri Rasulullah yang merupakan buah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kematian putri Rasulullah, kematian istri Ali bin Abi Thalib yang selalu menjadi penghibur Ali bin Abi Thalib, menghibur kesedihan Ali bin Abi Thalib, keberadaan Fatimah, akhlak Fatimah, senyum Fatimah, perlakuan Fatimah benar-benar menghibur Ali bin Abi Thalib. Kepergian wanita sekelas Fatimah Zahra salamullah alaiha menjadikan Ali bin Abi Thalib pahlawan tanpa tanding. Tiada yang bisa menandingi Ali bin Abi Thalib. Pahlawan yang dengan keperkasaannya telah menumpas dan menebas kepala para pendekar kufar. Ali bin Abi Thalib ternyata tidak mampu kedua kakinya untuk menahan badannya dan beliau kharra ala wajhihi. Demikian yang disebutkan dalam kitab Kashful Ghummah. Kita sedang duduk memperingati kepergian seorang wanita yang sangat luar biasa. Wanita yang seluruh hidupnya adalah untuk agama, untuk Allah, untuk Rasulnya. Yang seluruh hidupnya adalah untuk kaum muslimin, untuk kebaikan orang-orang di sekitar beliau, untuk kebaikan umat manusia. Karena kepergian Az-Zahra salamullah alaiha, kepergian yang sangat luar biasa, menyisakan kesedihan pada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kemudian merawat jenazah Fatimah dan kemudian mengebumikan Fatimah. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Fatimah yang meninggal dunia menghembuskan napas terakhir dalam keadaan berselimut dan menutup wajahnya dengan selimut dan berkata kepada Asma, kalau engkau sudah tidak lagi mendengar jawaban dariku, ketahuilah aku telah meninggal dunia, dan jangan engkau buka selimutku, jangan engkau buka untuk melihat wajahku, jangan. Riwayat sebagian, dan itu diterima oleh para ulama, bahwa Fatimah Zahra salamullah alaiha dikebumikan oleh Ali bin Abi Thalib tanpa dimandikan lagi. Mandi Fatimah di pagi hari itu telah mewakili mandi jenazah Fatimah, dan beliau dikebumikan dengan pakaian yang telah beliau kenakan. Sebagian catatan riwayat dan pendapat ulama mengatakan demikian, sementara sebagian yang lain mengatakan bahwa sesuai dengan wasiat Fatimah bahwa Ali harus yang memandikan beliau, karena memang tidak boleh dan tidak layak memandikan siddiqah kecuali siddiq. Tidak layak untuk memandikan wanita suci kecuali pria yang suci, suami yang suci. Karenanya kemudian Ali yang memandikan jasad Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Ala kulli hal, manapun di antara dua pendapat itu yang kita terima, yang pasti bahwa kepergian Az-Zahra salamullah alaiha benar-benar telah membuat Ali bin Abi Thalib sangat-sangat bersedih. Saya akan bacakan, dan ini untuk menutup pembicaraan saya pada malam hari ini, apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib sepulang dari mengebumikan putri Rasulullah, sepulang beliau dari mengebumikan Fatimah istri beliau. Di antaranya disebutkan dalam kitab Nahjul Balaghah. Saya akan kutipkan dari kitab Nahjul Balaghah tulisan Asy-Syarifur Radhi, yang tentunya tidak hanya Asy-Syarifur Radhi.
Ruya anhu, telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ini akan saya bacakan judul yang ditulis oleh Asy-Syarifur Radhi. Ruya anhu annahu qalahu, bahwa ucapan ini diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib inda dafni sayyidatin nisa Fatimah alaihas salam. Ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib seusai mengebumikan istri beliau Fatimah sayyidatan nisa, penghulu wanita sejagat. Kal munaji bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi inda qabri. Ucapan ini seperti keluh kesah Ali, seperti munajat. Munajat itu secara bahasa adalah bincang-bincang dua orang. Kalau ada orang dua orang berbincang-bincang, berarti naja fulanun fulana. Orang itu sedang bermunajat dengan orang itu. Artinya apa? Sedang bincang-bincang berdua. Itu namanya munajat. Sehingga orang yang sedang mengeluhkan kepada Allah tentang apa yang dia alami disebut apa? Munajat. Karena antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ini kal munaji Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda qabri, di depan pusara suci Rasulullah, di mana Fatimah dikebumikan tidak jauh dari makam Rasulullah, bukan di Baqi seperti sebagian ingin mengatakan bahwa kuburan Fatimah adalah di Baqi. Tidak, di rumah Fatimah, dan itu tidak jauh dari kuburan dan pusara suci Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang Ali bin Abi Thalib ucapkan? Mengucapkan salam kepada Rasulullah di pusaranya. Assalamu alayka ya Rasulullah anni wa an ibnatika an-nazilati fi jiwarik was-sari'atil lihaqibik. Salam atasmu wahai Rasulullah, dariku dan dari putrimu yang sekarang menemuimu. Dia sekarang sudah bersamamu, tinggal di tempat yang dekat denganmu, dan putrimu ini adalah orang yang sangat cepat menyusulmu. Waktu yang sangat singkat antara wafat Rasulullah dan wafat Fatimah. Ali bin Abi Thalib menggambarkan as-sari'atul lihaqibik, yang sangat cepat menyusul. Para pensyarah termasuk Ibn Abil Hadid Al-Mu'tazili dan pensyarah-pensyarah yang lain, kenapa Fatimah yang masih usia 18, yang kalau kita perhatikan usia wajar manusia belum saat mati umur 18 itu, kecuali apabila ada sesuatu yang menyebabkan kematian dini, yang menyebabkan kematian di usia muda. Para pensyarah Nahjul Balaghah, di antaranya Ibn Abil Hadid, adalah menerangkan kenapa Fatimah begitu cepat menyusul ayahnya, karena beliau mengalami sakit yang sangat. Di samping beliau juga dirundung kesedihan yang sangat mendalam. Sakit itu kemudian menjadikan fisik beliau hari demi hari kondisinya melemah, dan pada akhirnya beliau meninggalkan dunia yang fana ini. Salam untukmu wahai Rasul, dariku dan dari putrimu yang telah sekarang bergabung denganmu, berada di pusara yang tidak jauh dari pusaramu. Qala ya Rasulullah an safiyatika sabri. Ya Rasulullah, rasa-rasanya aku sudah kehabisan kesabaran karena berpisah dengan manusia pilihanmu ini. Sofiyah itu artinya orang yang dipilih dari inti yang terbaik. Ali bin Abi Thalib tidak mengatakan bahwa Fatimah adalah putrimu, tidak. Dalam hal ini Ali bin Abi Thalib mengatakan Sofiyatik. Saya tidak mampu sabar, seakan kesabaran sudah habis ketika saya harus berpisah dengan Sofiyatik, dengan manusia pilihan Allah yang tentunya juga menjadi manusia pilihanmu. Waraqa anha tajalludi, keperkasaanku, kesabaranku
keteguhanku menjadi tidak berdaya lagi menghadapi musibah besar kepergian putrimu wahai Rasulullah. Illa annali fit ta'assi bi'azimi furqatik wa fadihi musibatik mawdhi'a ta'azzin. Namun sebelum musibah besar ini menimpaku, aku juga sudah tertimpa oleh musibah yang lebih besar, yaitu kematianmu wahai Rasulullah. Dan aku pun bersabar ketika menerima musibah itu. Karenanya aku pun akan bersabar menerima ujian Allah, musibah besar kepergian putrimu yang sangat istimewa itu. Aku tetap akan bersabar. Kemudian beliau melanjutkan demikian. Ini hal yang penting, yang merupakan dokumen sejarah yang tidak boleh dilupakan dan tidak boleh diabaikan oleh kaum muslimin. Ini adalah walaupun cuma kalimat singkat, namun telah mengkonklusikan, telah mengikhtisarkan semua peristiwa besar yang terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa yang akan punya dampak panjang hingga hari kiamat. Ini akan ditentukan oleh kalimat pendek Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Sekarang putrimu telah berada di alam barzakh bersamamu wahai Rasulullah. Dia berada di pusara yang tidak jauh dari pusaramu. Maka kata Ali bin Abi Thalib alaihi salam, faqad isturji'atil wadi'ah. Wahai Rasulullah, titipan ini telah aku kembalikan. Diminta kembali oleh pemiliknya. Allah telah menitipkan kepadaku melalui engkau. Sekarang titipan ini aku kembalikan kepadamu untuk engkau kembalikan kepada Allah. Faqad isturji'a, falaqad isturji'atil wadi'a wa ukhidatir rahina. Titipan telah diambil. Lalu apa yang dirasakan oleh Ali bin Abi Thalib? Amma huzni fasarmad. Adapun kesedihanku akan abadi. Kesedihan yang tidak akan hanya berhenti pada seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Kesedihan abadi akan aku rasakan karena kepergian Fatimah Zahra salamullah alaiha. Amma huzni fasarmad wa amma laili famusahhad. Adapun malam-malamku tentu tidak akan bisa diisi dengan tidur nyenyak. Aku tidak akan bisa mungkin untuk tidur nyenyak karena kesedihan yang sangat luar biasa ini. Kemudian beliau mengatakan, wasa tunabbi'uka bnatuk, dan putrimu Fatimah akan mengabarkan kepadamu bitadhafuri ummatika ala hadhmiha. Putrimu Fatimah sebentar lagi akan melaporkan kepadamu kezaliman umat terhadapnya, perlakuan buruk umat terhadapnya. Fatimah akan melaporkan semua derita yang dia alami sepeninggalmu. Karena itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, karena itu wahai Rasulullah, fa'ahfihas su'al. Nanti kalau Fatimah melaporkan, tanya dengan detail agar Fatimah menceritakan secara rinci musibah demi musibah yang menimpanya, agar Fatimah secara rinci menjelaskan kepadamu perlakuan umat yang buruk kepadanya. Fa'ahfihas su'al wastakhbirhal hal, dan tanyakan tentang kabar nasib dia, tentang keadaan dia. Tanyakan wahai putrimu apa yang kau alami hari demi hari, menit demi menit, detik demi detik yang kau alami sepeninggalku. Tanyakan kepada putrimu agar putrimu melaporkan semua tanpa terkecuali perlakuan buruk dari umatmu. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengakhiri dengan mengatakan, semua itu dialami oleh putrimu wahai Rasulullah, sementara kematianmu belum lama. Umat masih terus mengiang-iang di telinga mereka sebutanmu. Umat juga masih sering menyebut-nyebut namamu. Namun putrimu telah diperlakukan dengan perlakuan yang buruk. Hadza walam yatulil ahdu walam yakhlu minka dzikru. Ini masa tidak lama setelah kepergianmu.
Kemudian Al-Imam Amirul Mukminin menutup dengan mengatakan wassalamu alaikuma salama muwaddi'in. Salam kepadamu wahai Rasulullah dan kepadamu wahai putri Rasulullah. Salam seorang yang akan berpisah denganmu, akan segera meninggalkan pusaramu, namun bukan karena bosan atau tidak suka aku harus meninggalkan pusara sucimu. Bukan, sekali lagi, ghaira qalin wala saimin, bukan karena benci dan bukan karena bosan dan jemu, tetapi kalaupun saya kalaupun saya meninggalkanmu, itu sekali lagi bukan karena aku tidak mencintai dan rindu kepada kalian. Dan apabila aku tetap tinggal dan duduk sepanjang hidupku di depan pusaramu, itu bukan karena aku tidak sabar dan tidak yakin dengan janji Allah bagi orang-orang yang sabar. Ini dokumen sejarah. Walaupun secara ringkas Ali bin Abi Thalib menggambarkan kepada kita apa yang dialami oleh putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dokumen sejarah yang valid 100%. Apa yang disebutkan dalam Nahjul Balaghah oleh Imam Amirul Mukminin bisa dibuktikan kesahihan kutipan ini. Dan sekali lagi itu adalah dokumen sejarah yang walaupun disebutkan secara ringkas, namun itu akan memberikan penjelasan berjilid-jilid sepanjang kehidupan umat manusia. Karena apa yang akan dialami oleh umat Islam ditentukan oleh masa-masa singkat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kaum muslimin, apabila gagal memahami fase pendek sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu mengambil pelajaran, tidak mampu mengorek semua dokumen yang terjadi terkait dengan apa yang dialami oleh Zahra sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita kaum muslimin gagal, maka ketahuilah bahwa kita akan gagal dalam menata kehidupan kita di dunia. Kita akan gagal mengawal pemahaman agama kita. Kita akan gagal mempraktekkan agama kita. Dan apabila kita gagal dalam kehidupan beragama kita di dunia, berarti kita juga akan gagal dalam kehidupan kita di akhirat. Karena itu, mengenal detik-detik sejarah terkait dengan kehidupan Fatimah Zahra sepeninggal Rasulullah, setelah Zahra wafat, setelah Zahra dikebumikan, akan menentukan pemahaman kita dan keberagamaan kita. Karenanya itu adalah fase yang sangat serius. Kita walillahil hamd, segala puji bagi Allah. Allah beri taufik kita untuk duduk bersama mengenang Zahra di malam-malam yang penuh keberkahan. Apapun yang diadakan atas nama Zahra pasti akan membawa keberkahan. Yakinlah bahwa waktu-waktu yang antum luangkan adalah waktu-waktu yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu itu yang kita harus yakini, waktu-waktu itu yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Waktu-waktu itu yang menjadikan wajah-wajah kita akan dikenal oleh Zahra. Inilah wajah-wajah orang-orang yang mengenang hari-hari duka kematianku, hari-hari duka kepergianku. Karena itu aku akan berikan syafaat untuk mereka. Itu yang menjadi harapan kita, agar Fatimah menjadi pemberi syafaat kita. Ya Fatimah, isfa'i lana indallah. Kita hanya berharap mendapatkan syafaat dari Az-Zahra salamullah alaiha. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.